Sebelum kita berdoa, mari kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mazmur 46 ayat 11. Berhentilah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kalimat ini pendek, tapi beratnya luar biasa. Berhentilah. Dalam bahasa Ibrani, kata ini adalah rafah. Artinya, berhenti berjuang, lepaskan, kendurkan. Bukan karena tidak ada yang perlu dikerjakan, bukan karena masalah sudah selesai, tapi karena ada satu yang lebih besar dari semua itu. Mazmur 46 ditulis di tengah gambaran dunia yang terasa tidak stabil. Bumi berguncang, air menderu, gunung berpindah. Itu bukan sekadar gambaran puitis, itu gambaran situasi yang terasa di luar kendali, seperti yang mungkin kamu rasakan pagi ini. Tapi di tengah semua itu, pemazmur tidak panik. Dia justru menulis, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Perhatikan kata-katanya, sangat terbukti. Bukan sekadar janji yang belum teruji, tapi kebenaran yang sudah dialami bahwa Tuhan memang hadir di tengah kesesakan. Dan inilah inti dari ayat kita pagi ini. Tuhan tidak berkata, tenangkan dirimu sendiri. Dia tidak berkata, coba lebih keras. Dia berkata, berhenti, dan ketahuilah, akulah Allah. Ketenangan sejati bukan datang dari situasi yang terkendali, bukan dari rencana yang sudah tersusun rapi, bukan dari kepastian tentang hari ini. Ketenangan sejati datang dari mengenal siapa yang memegang semuanya. Yesus pernah hadir di atas perahu yang diterpa badai. Para murid panik, mereka takut. Dan Yesus ada di sana, tertidur. Mereka membangunkannya dan berteriak, "Tuhan, selamatkanlah kami binasa." Yesus tidak menghilangkan badai sebelum mereka naik ke perahu. Dia tidak menjanjikan perjalanan yang tenang. Tapi ketika dia ada di sana, dan dia menegur angin dan danau, firman berkata, semuanya menjadi tenang sekali. Bukan situasinya yang diubah duluan, kehadirannya lah yang mengubah segalanya. Dan ada satu hal yang Yesus katakan setelah badai itu reda. Dia bertanya kepada para murid, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Matius 8 ayat 26. Bukan teguran yang kejam, tapi sebuah pertanyaan yang mengarahkan. Aku ada di sini. Mengapa kamu lupa? Mungkin pagi ini, Tuhan mengajukan pertanyaan yang sama kepada kita. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan bahwa Dia ada di perahu yang sama dengan kita. Mungkin pagi ini ada percakapan yang kamu takutkan. Ada pekerjaan yang terasa berat sebelum dimulai. Ada keputusan yang belum jelas jawabannya. Ada hubungan yang masih retak. Ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Dan kamu ingin tenang, tapi hati terasa susah untuk diam. Itu bukan kelemahan iman yang fatal. Itu kemanusiaan. Daud yang menulis begitu banyak mazmur pun pernah goyah. Para murid yang berjalan bersama Yesus pun pernah takut. Tapi mereka selalu kembali ke satu titik yang sama. Tuhan ada. Tuhan cukup. Tuhan setia. Dan ini yang perlu kita pegang pagi ini. Tuhan sudah ada di dalam hari yang belum kamu jalani. Dia tidak menunggu di ujung hari untuk melihat bagaimana hasilnya. Dia sudah ada di sana, di setiap momen yang akan datang. Seperti yang dijanjikannya, Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 8. Kamu tidak berjalan sendirian hari ini. Dan damai yang kamu cari itu bukan sesuatu yang harus kamu ciptakan sendiri.
Itu adalah pemberian dari Tuhan bagi hati yang memilih untuk datang kepadanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Damai itu tersedia pagi ini untukmu. Mari kita bawa semua ini dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi ini. Bukan karena hati kami sudah tenang, tapi karena kami membutuhkanmu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk nafas yang masih ada, untuk kasih-Mu yang baru setiap pagi. Kami jujur kepadamu, ada hati yang gelisah pagi ini. Ada yang terbangun dengan pikiran yang langsung penuh kekhawatiran, penuh pertanyaan, penuh rasa takut. Kami tidak pura-pura baik-baik saja, karena Engkau tahu segalanya. Bapa, firman-Mu berkata, berhentilah. Maka pagi ini kami mau berhenti dari kekhawatiran yang terus berputar. Berhenti dari usaha untuk mengontrol semua yang tidak bisa kami kontrol. Dan kami memilih untuk mengingat bahwa Engkau adalah Allah, yang memegang setiap detail yang kami belum lihat, yang berjalan di depan kami, bahkan di jalan yang belum kami tahu. Tuhan Yesus, Engkau berkata, marilah kepadaku, semua yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pagi ini kami mau datang. Ambillah beban yang kami bawa. Gantikan dengan damai-Mu. Untuk hari yang ada di depan kami serahkan kepadamu. Untuk pekerjaan yang menanti, berikan hikmat dan ketenangan saat tekanan datang. Untuk hubungan-hubungan dalam hidup kami, tolong kami untuk hadir dengan kasih dan kesabaran. Untuk keputusan yang harus kami ambil, arahkan langkah kami sesuai kehendak-Mu. Bagi yang sedang bergumul dengan kesehatan, keuangan atau penantian Tuhan, Engkau tahu dan Engkau setia. Tolong kami untuk percaya bukan pada apa yang kami lihat, tapi pada janji-Mu yang tidak pernah berubah. Roh Kudus, sertailah kami sepanjang hari ini. Ingatkan kami ketika kami mulai lupa bahwa Engkau ada, bahwa kami tidak sendirian. Bapa, kami tidak tahu semua yang akan terjadi hari ini, tapi kami tahu satu hal, Engkau setia. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, sepenuhnya. Biarlah damai-Mu menjaga hati kami dari pagi ini sampai kami menutup mata nanti malam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah berdoa bersama pagi ini. Kalau doa ini menyentuh hatimu, ketik amin di kolom komentar. Dan kalau ada pergumulan atau kebutuhan doa yang spesifik, tuliskan di komentar. Kami akan mendoakanmu. Semoga harimu dipenuhi damai-Nya. Tuhan memberkatimu.